indah Bapak. Berkati setiap pemusik juga Tuhan. Kau berkati Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan itu menjadi dupa yang harum dan boleh dikenakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Aku akan menyatakan kemuliaan Tuhan terjadi atas diriku dan diri keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa ya, kenapa sebelumnya nama aku Elviana. Aku bersembilan keluarga. Satu keluarga 9 orang. Aku Dede Kulani, adik iparku Santo, Susanto, 3 anaknya Tasya, Angel, Esther, dan supir kami 1, Mistar, sama Mbak Pembantu Dewi. Kami berlibur ke Puncak. Pada waktu kami check-in jam 10-an mungkin, kami sempat ngobrol-ngobrol jam 11-an, dan terakhir kita mau tidur. Aku paling belakang, mandi paling belakang, dan aku bilang pada saat mau jam 11 lewat, hampir jam 12, aku bilang di ruangan itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu ditempati oleh supir. Sisa 2 kamar berikutnya yang sebelahan itu, 1 ditempati oleh aku, ibu mertua daripada dedeku, dan pembantu Dewi. Dan sebelahnya lagi adalah ditempati oleh mereka sekeluarga, 3 anak dan suami istri. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah pada saat aku selesai mandi, aku tiba-tiba berkata gini, mereka udah pada masuk tidur. Ciapo tiba-tiba, Ciapo itu maksudnya ibu mertua daripada, ini aku panggil Popo aja ya. Nah, Popo yuk kita bangun, kita doa bareng gitu. Mau tidur yuk bareng, aku doa. Di dalam itu aku katakan, Tuhan, di mana tempat kami berdiri, tempat itu diberkati. Di mana kota kami berdiri, kota itu diberkati. Negara tempat kami berdiri, negara itu diberkati. Dan singkat kata, udah selesai, bla kami tidur. Baru mau tidur, kami ngobrol sebentar. Kemudian baru mau menampakkan tidur, tiba-tiba dari jauh terdengar
grup, grup, boom. Dalam sekejap, sangat amat, angka detik. Bisa kalian membayangkan bahwa semua ini rubuh? Mati lampu dan rubuh bersamaan. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, gak ngerti gimana caranya. Yang pasti, aku dan Popo bisa berbarengan jongkok di sebelahan di samping spring bed. Gak ngerti. Yang tadi kami di atas tiba-tiba bisa berbarengan di sebelah sini. Dan pada saat lampu masih gelap, dan mereka terkejut, kok bisa? Apa yang terjadi? Dan kami menemukan bahwa runtuh semuanya. Dan kita semua bilang, kalian gimana? Runtuh. Kita saling menanyakan satu sama lain. Aku udah antara kisahnya udah bawa jujur aja. Antara teriak tolong dulu ataukah kita saling mendata dulu gitu. Apa yang terjadi gitu. Kita mendata, ada teriak tolong Yesus tolong segala macam gitu. Kemudian sekeliling itu runtuhan semua, gelap semua. Apa yang terjadi pertama? Pasti panik. Tapi kemuliaan Tuhan menyatakan setiap pada kami ada kedamaian di sini, hati tetap tenang, pikiran tetap jernih. Itu yang kami rasakan. Kalau seandainya setelah itu aku bingung mau menceritakan jalan keluar. Udah aku ceritakan dulu jalan keluarnya, bagaimana aku bisa keluar. Udah gitu aku bilang kita orang tenang. Tiba-tiba pikiran kita bilang tenang. Saat ini yang kita butuhkan adalah ketenangan. Karena kalau kita panik, maka oksigen yang kita hirup akan semakin berkurang. Dan puji Tuhan, diriku juga mengatakan hal yang sama. Dan kita semua bisa tenang. Dan di sini kita bilang, ayo kita ada yang punya lampu atau gimana? Yang sini aku bilang ada lampu senter, ada lampu handphone dari Dewi. Sedangkan tempat lain kita ada nggak tahu kemana. Dengan mengadakan lampu handphone, pada saat diarahkan, kiri kanan nonton semua. Dan tiba-tiba kita juga mendengar ada suara air. Dan memang udah ada air. Itu berarti ada dua masalah. Pertama, kami dihadapkan pada kekurangan oksigen, mati, habisan nafas. Atau kedua, kami dihadapkan pada mati kelelep. Coba, pikiran pertamaku adalah jalan keluar, jalan masuk aku. Tapi begitu itu kiri kanan dan puingku semua, aku balik ke belakang. Aku lihat tempat jalanku masuk semuanya udah berupa puing. Tidak ada jalan masuk, tidak ada pintu, nggak ada apa-apa. Kiri kanan nggak ada lubang, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aku coba mengarahkan ke sini. Kata diriku, aku melihat sinarmu, sinar daripada ini. Tadi taruhmu dibilang, ayo kamu kesini kemana? Dan dari sebelah aku bisa keluar dari pintu. Aku ke sebelah, dan dari sebelah aku bisa membebaskan diriku, bisa bareng. Dan kami berdua sama-sama memiliki ketenangan. Dan pada saat itu kami kerjasama berdoa. Kami minta Popo dan Dewi yang kalian yang available, minta tolong kalian doa buat aku dan Lani yang sekarang lagi mencari jalan keluar. Minta Tuhan tuntun kami, kasih kami hikmat, biar Dia membukakan jalan kepada kita. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Saat lampu senter diarahkan ke atas, cukup diarahkan ke atas, dan aku menemukan sebuah lubang. Aku langsung berkata, haleluya, puji Tuhan. Satu kabar baik, bahwa kita menemukan lubang, itu artinya ada udara, artinya kita tidak mungkin akan kehabisan nafas. Nah, cuma poin kedua, air terus naik. Dan lubang itu kecil, bagaimana cara keluarnya? Aku bilang, itu lubang gak mungkin dilewati manusia. Cuma sekecil gini. Aku bilang ke dedeku, gimana kalau misalnya kita bebaskan anakmu, kita coba salah satu siapa yang bisa lepas, bisa keluar, cari pertolongan. Tapi anaknya kita udah coba, tapi semua nggak bisa keluar karena kakinya timpa. Aku bilang, yang bebas cuma kamu dan aku. Gimana ini? Apa kita berdua keluar, cari bantuan, masuk? Kata diriku, enggak ini. Aku harus di sini karena aku harus menjaga anakku. Aku nggak bisa tinggal dia. Kalau aku pergi, maka mereka nggak akan bisa tenang. Oke, bilang. Singkatnya, aku sendiri bagaimana caranya nggak ngerti. Singkirin kiri kanan, akhirnya aku bisa keluar. Begitu keluar, lihat lantai 2, harus terjun, kata kaki, oke. Dan
Begitu penyertaan Tuhan luar biasa. Jalan, singkat kata, aku keluar, aku menemukan orang, aku bisa minta orang yang datang masuk untuk menyelamatkan. Nah, kita semua tenang, hati yang damai, pikiran yang jernih. Di luar pemikiran manusia tidak mungkin terjadi, tapi itu yang terjadi. Kalau kalian bilang, oke, kalian orang dewasa lah, bisa mengerti. Bagaimana dengan anak-anak? 2,5 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Hanya begitu gelap, begitu kejadian, begitu cepat dan menakutkan, dan gelap seketika, roboh seketika, dan kena kaki mereka. Dan mereka tidak teriak, mereka tidak menangis. Dan cuma, mami kakiku nggak bisa gerak. Dan mami cuma bilang, tenang nak, tenang, jangan nangis ya. Ayo tenang ya, tolong ya tenang. Mari kita doa bersama. Bagaimana dengan anak yang umur segitu bisa tetap tenang tanpa menangis? Keluar logika. Aku keluar, pas aku bisa menemukan ada orang yang datang bawa senter. Dan tahu gak siapa itu? Orang yang bawa senter itu adalah orang yang dipanggil oleh Mister. Minta tahu, pas dia datang. Kalau cuma telat beberapa menit saja, maka dia sudah tidak akan berada di lubang tempat aku keluar masuk situ. Dia pasti sudah berada di belakang tempat Mister keluar. Dan itu artinya kemungkinan untuk menolong kami akan semakin terlambat. Karena setelah beberapa waktu kami berempat keluar dari sini dan Mister keluar kan sisa 3 kan. Pada masa itu mereka orang penduduk setempat mau menolong lagi. Itu anjlok lagi. Kalau cuman sedikit aja, itu udah meleset. Saya katakan begitu banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sangat amat banyak. Satu hal, Tuhan itu dahsyat. Dia menjawab setiap doa kita. Mungkin sekarang kelihatannya kenapa kita mesti kehilangan orang yang kita sayangi? Kenapa? Itu yang seperti yang terjadi pada Abed Nego. Dia juga berkata bahwa jika Tuhan melepaskan dia daripada api ini, it's okay. Tapi kalau tidak juga, dia akan tetap menyembah dia. Demikian juga keluarga kami. Yesus baik. Ada kuasa yang menyatakan pada saat satu benih mati, maka akan menjadi bertumbuh menjadi pohon besar. Dan kita melihat bahwa orang berkata mustahil ya, sukacita. Kalau kita bilang, oke lah, anggap ini keajaiban yang lain lagi kita lihat. Lani sebagai seorang istri, hubungan yang sangat baik antara suami istri. Begitu erat. Istri mana dengan perasaan seperti apakah dia harus menanggung kehilangan suami yang pada saat melihat di mata, buka mata, dan dalam sekejap mata membuka mata kembali menemukan suaminya sudah tidak di sana. Dengan perasaan seperti apa? Dan dengan perasaan seperti apa saat dia harus melihat anaknya yang berdua di dalam masih terperangkap? Dengan perasaan seperti apa dia harus melihat suaminya di rumah duka, anaknya di rumah sakit? Dan belum lagi ditambah yang kasus kemarin masih mbak lagi kondisi krisis, kiri kanan berebutan. Sekeluarga kami sangat satu hal, bisa melewati semua ini dengan baik. Dengan kondisi seperti ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena Tuhan. Kalau kita bilang damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal pemikiran manusia, itu hanya didapatkan Tuhan. Itu hanya terjadi pada saat hadirat Tuhan turun atas kita. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan hadirat itu? Hanya dalam iman kita akan mendapatkannya. Demikian juga pada saat beberapa waktu lalu aku merasa bahwa suatu rasa kehilangan di dalam, bahwa Santo yang begitu dekat, senyumnya atau gimana, Santo sangat baik. Aku selalu bilang, khususnya mungkin Wiwi lebih mengerti teman aku selalu bilang di depan dia, aku sangat diberkati loh, adik iparku sangat baik. Nih, Santo juga sangat baik sama aku, sayang sama aku. Aku bilang, pada saat itu dia bilang, kamu mau mulut lu manis. Memang iya kok, buktinya kamu sekarang bukain pintu buat aku, ini. Luar biasa banget. Tapi aku bersyukur ya, satu hal. Secara pribadi keluarga kami, hubungan, interaksi antara seorang dengan yang lain, kami puas. Kenapa aku katakan puas? Karena
kami menghargai satu sama lain. Sekalipun, maksudnya gini loh, pada saat ada kesempatan, di setiap saat, di setiap waktu, kami selalu mengungkapkan, khususnya aku, jika aku sayang kamu, aku akan katakan aku sayang kamu. Jika kamu merasa kamu adik ipar yang baik, kan kamu baik, thank you Rafa, kamu luar biasa, thank you ya. Woi, nih adik ipar tuh baik loh, dia kayak gini-gini. Aku selalu tidak aja bilang, ini kenalkan adik iparku yang baik, yang selalu membantu atau gimana. Itu adalah apresiasi yang keluar daripada hatiku. Dan saat aku mengatakannya, aku sangat bersyukur selama ini dia tahu bahwa aku menghargai dia. Pelajaran buat kita semua di sini adalah banyak hal yang bisa dipelajari. Cuma salah satunya adalah jangan pernah hidup dalam kebencian. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam damai sejahtera, hiduplah dalam Tuhan senantiasa. Jujurlah pada hubungan satu sama lain. Jangan tinggalkan kebencian. Jangan sampai penyesalan terjadi. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, Tuhan itu baik. Tuhan punya rencana yang indah. Biasa orang bilang, apakah pada saat orang mau meninggal biasa kan ada tanda-tanda. Sebelum kita mikir nggak ada tanda, tapi kemarin ternyata pada saat dikumpulkan kita keluarga, kita menemukan sangat amat banyak tanda bahwa dia akan meninggalkan kita. Tapi satu hal, kami semua keluarga tenang. Kenapa kami tenang? Karena kami tahu di mana dia berada. Pada saat sebelum kematiannya diumumkan, diriku tiba-tiba terbangun di pagi hari, dan dia tiba-tiba digerakkan untuk berdoa. Dan dia berdoa, tiba-tiba dalam hatinya muncul perkataan bahwa Santo telah mendapatkan tempat yang terbaik di surga. Dan itu memberikan ketenangan. Dan demikian juga aku. Tiba-tiba pada saat yang malamnya aku sesak sampai sedih banget. Merasa saat aku membayangkan bagaimana rasanya menjadi dia, orang yang kita sayangi, dengan posisi seperti itu, bagaimana sakit apakah yang akan dia tanggung. Sangat sedih, hati ini sakit. Rasanya hati ini hancur. Dan pada saat kondisi itu terjadi, boleh dibilang kami semua dihadapkan pada kematian. Kami harus berpikir bahwa ini keajaiban kehidupan kami yang terakhir. Tapi pada saat itu terjadi, saat kami tidak menemukan jalan keluar tidak ini, apa yang kami lakukan? Kami tetap tenang. Hati yang tenang, hati yang damai. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, bukan sesuatu yang bisa didapat dengan kekuatan manusia, tapi itu dari Tuhan. Demikianlah pula Santo, dia mengalami hal yang sama. Ketenangan, damai yang seperti itu dia dapatkan. Dan ditambah lagi, satu lagi yang sangat bersyukur, bagaimana dia menyelamatkan Tasya. Tiba-tiba di dekat dia, di springbednya, sampai kata ada lekukan dan Tasya jatuh ke sana. Kalau saja Tasya tidak jatuh, maka beton itu akan menimpa kepala Tasya. Dan aku masih belum bilang juga bahwa kami semua bisa selamat karena di atas kami seperti ada kubah yang melindungi. Ada kubah yang melindungi setiap kepala kami, sehingga kami terbebas daripada yang namanya runtuhan. Padahal kiri kanan logosmu sangat amat banyak keajaiban. Saya kembali lagi ke Santo yang tadi. Bagaimana rasanya meninggal dengan perasaan damai seperti yang kami rasakan pada waktu itu. Sangat amat damai. Sekalipun harusnya orang luar mungkin histeris, tapi yang kami rasakan sangat amat damai, berpikiran sangat jernih, dan dengan dipeluk oleh anaknya di bagian perutnya, rasanya sangat nyaman. Dan itulah saya merasakan. Seperti itulah Santo pergi. Yang kalau kita bilang itu adalah kepergian yang sangat indah dibanding kepergian mengalami di meja rumah, di ruang rumah sakit, dan kesesakan dengan segala macam penderitaan. Karena apa? Bukan karena segala macam yang mudah, tapi hadirat Tuhan yang turun. Itu yang kami rasakan, hadirat Tuhan yang turun. Bagi setiap pada kita di sini, seperti tema Taurat kita, wanita bijak yang diurapi. Kita hidup oleh iman. Setiap wanita kita di sini harus kuat, harus kokoh. Apapun boleh datang terjadi, tapi kita harus tetap kuat dan kokoh karena kita memiliki Tuhan. Dan terlebih lagi, Tuhan itu baik. Dan
Tuhan kesaksianku. Ayo, satu lagi. Thank you buat semuanya. Thank you mewakili keluarga besar. Buat Polgospel.